Selain mudah tercerna, itu dengan harapan karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pembudidaya lele Indonesia. Tetap semangat, semakin semangat ya dalam menghadapi pandemi ini. Jumpa lagi dengan Isa Channel, Arafa Farm, salah satu pembenih lele di Kabupaten Tangerang. Jumpa lagi dengan saya. Nah, ini tentang membahas kemarin yang sempat terlontar dalam pemberian pakan ya. Waktu malam kemarin itu saya memberikan pakan, sempat terlontar di situ ada kata pembibisan atau membibis yang sudah dibibis, nah, seperti itu. Nah, pembibisan itu apa sih? Pembibisan itu merupakan salah satu cara untuk melunakkan pelet supaya dalam pemberian pakan. Jadi ketika kita memberikan pakan itu yang ditakuti kan berlebih ya. Nah, karena dari sifat lele itu rakus dan makannya itu nggak berhenti gitu, sampai mungkin bisa jadi seperti perutnya seperti kembung gitu ya. Nah, itu yang ditakutin. Jadi karena apa ada yang datang, jadi karena kerakusannya itu maka disarankan untuk pembibisan ya. Kenapa ya? Karena pelet itu sebelum dimakan itu kan keras dan kemungkinan bisa mengembang. Jadi dengan adanya pembibisan itu, jika nanti pemberian pakannya berlebihan itu ya memang sudah segitu tanpa ada pengembangan lagi gitu. Nah, itu ya, itu yang salah satu kelebihan untuk melakukan pembibisan. Emang apalagi kelebihannya? Ya, salah satu kelebihannya itu selain mudah tercerna, itu dengan harapan karena di sini kita melakukan atau saya melakukannya itu dengan probiotik. Jadi dengan harapan si pakan ikan ini mudah tercerna ya. Nah, setelah jadi gambarannya kalau mudah tercerna itu kan bisa memperbaiki penyerapan nutrisi-nutrisi yang ada dalam pakan itu. Probiotiknya apa memang Bang? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Probiotiknya saya menggunakan biasanya rabal atau bisa aja yang dari pakan pabrikan itu, dari probiotik pabrikan yang berupa M4. Itu kandungannya sama ya, Lactobacillus dengan Saccharomyces. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Jadi kita lanjut untuk ininya ya, untuk prosesnya. Nah, ini teman-temannya ya, probiotiknya, yaitu saya mencampur probiotiknya dengan molase bisa ya. Jadi airnya kisaran di angka berapa? 500 ml. Terus probiotiknya kurang lebihnya itu 30 ml. Dan molasenya cukup ya 10 sampai 20 ml lah. Seperti itu. Nah, ini kita diamkan, kita aduk dulu tadinya. Nah, setelah itu baru ini peletnya ya. Kurang kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal gini aja. Tekniknya seperti ini dalam melakukan pembibisan yang kita harapkan supaya peletnya ini lunak dan bisa tercerna dengan baik oleh bibit yang kita punya. Saya ini masih menggunakan PF 500 ya. Nah, mudah sekali, cuma begini-begini aja. Nah, ini titik ini yang perlu diingat teman-teman ya. Pembibisan ini jangan seperti kita waktu membuat adonan atau pasta yang waktu itu atau video saya sebelumnya itu ya. Nah, bagi teman-teman yang belum, boleh silahkan cek videonya, adonan apa atau pembuatan apa sih
gitu, untuk kok tidak apa namanya, tidak boleh banyak-banyak gitu. Nah itu adonan atau pasta ya, bisa disebut ya, anggapannya bisa disebut ketuk juga gitu kan, karena mirip ketuk. Itu intinya adonan untuk pengganti cacing sutra atau pakan pengganti cacing sutra, itu yang sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Ketika usia benih itu kurang lebihnya ya 7 harian lah. Jadi pasca persiapan itu untuk perubahan dari pakan pabrikan ke pakan kebalik, pakan alami ke pakan pabrikan itu, atau berupa pelet biasanya. Seperti itu. Silahkan cek aja videonya ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Like-nya juga silahkan, di komen jika memang ada pertanyaan. Jangan lupa loncengnya di klik supaya jika ada info atau video-video terbaru saya nggak ketinggalan, seperti itu ya. Nah ini seperti ini, masih agak kurang ini. Kita lanjut ya. Jadi kira-kira aja teman-teman ya, karena saya kadang kan apa namanya membuatnya itu nggak sekilo harus gitu, kadang ya setengah kilo, kadang seperapat gitu kan, jadi nggak sama. Jadi nanti dikira-kira aja gitu, udah agak empuk-empuk begitu. Nah tinggal diamkan aja kurang lebihnya 10-15 menit, 5 menit juga sudah bisa biasanya. Cuma saya senangnya yang biasa saya lakukan itu kurang lebihnya itu 10 menit. Nah gini, seperti ini. Nah untuk probiotiknya kan lumayan juga Bang, kalau seandainya seandainya kita harus beli juga kan bisa menambah kos ya. Nah ini solusinya itu tadi ya, saya menggunakan Rabal yang sama kandungan dengan probiotik dari pabrikan ya gitu maksudnya, yang mungkin harganya kisaran di angka 30.000. Ini saya mungkin bisa 30.000 itu bisa dibikin 20 liter ya, cukup irit kan, dengan manfaat yang insya Allah sama gitu. Seperti ini teman-teman ya. Nah ini yang dinamakan pembibisan ya gitu, dengan menggunakan probiotik. Juga bisa menambahkan, teman-teman bisa juga menambahkan dengan vitamin ya, dengan herbal juga mungkin, atau ya mungkin lengkuas, kunyit, bawang putih, begitu, seperti itu bisa ya. Oke, nah ini ya, ini teman-teman pembahasan saya tentang pembibisan dengan probiotik. Next mungkin saya akan membuatkan ya itu tadi, video selanjutnya mungkin bisa kultur ya, kultur Rabal atau kultur probiotik, seperti itu ya. Atau ada teman-teman bisa request itu apalagi yang perlu yang ditanyakan, silahkan aja komen ya. Oke, begitu aja nih, tinggal pemberian ke larva lele atau benih lele ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu saja mungkin teman-teman ya. Tetap semangat dalam usaha budidayanya, semangat dan sehat selalu tentunya. Jangan lupa untuk like-nya ditunggu, komen jika ada pertanyaan, share jika memang merasa video ini mungkin bermanfaat bagi teman-teman juga yang lainnya. Jangan juga subscribe-nya, dan satu lagi yang penting, loncengnya ditekan ya, jadi biar nanti jika ada video-video saya terbaru teman-teman gak ketinggalan. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.